Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Insya Allah kita senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Saya adalah dosen pada Fakultas Ekonomi, Program Sarjana Manajemen pada Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Dalam menjalankan tugas saya sebagai dosen, saya mengampu berbagai mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, antara lain pengantar manajemen, manajemen mutu, manajemen produksi, manajemen operasional lanjutan, manajemen strategik, dan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia merupakan mata kuliah wajib bagi program studi sarjana manajemen dengan bobot 2 SKS tatap muka dan teori yang diberikan kepada mahasiswa pada semester 2. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pengertian, konsep, prinsip, metode, serta berbagai teknik dalam pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses recruitment selection atau penerimaan dan seleksi, training development atau pelatihan dan pengembangan, performance appraisal atau penilaian kinerja, serta employee empowerment atau pemberdayaan sumber daya manusia. Semuanya itu berada dalam lingkaran organisasi atau perusahaan. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari bagaimana praktik manajemen sumber daya manusia mampu memotivasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan daya saing, competitiveness bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki dasar-dasar pengetahuan yang kuat dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif, efisien, tentunya secara profesional. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, saya senantiasa mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga dalam proses pembelajaran nanti semuanya terintegrasi satu dan lainnya. Dalam bidang pendidikan, saya menerapkan sistem pembelajaran berbasis kepada konsep DIA atau yang disebut dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Aspek pertama adalah delivery. Delivery yaitu proses penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa secara komprehensif dan sistematis agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Seluruh materi yang disajikan dirangkum dan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL, yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan kemudian dijabarkan lagi menjadi sub CPMK. Seluruh sub CPMK pada mata kuliah ini dirancang ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka di luar dari pelaksanaan ujian tengah semester atau dan juga ujian akhir semester. Adapun CMK pada mata kuliah ini meliputi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan etika manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan merumuskan
berbagai permasalahan di bidang sumber daya manusia, dan kemudian membuat sistematika dalam proses penyelesaian masalah-masalah dalam manajemen sumber daya manusia, tentunya berdasarkan konsep-konsep dari manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan cara berpikir logis, kritis, akademis, dan sistematis, juga tidak ketinggalan berpikir inovatif dalam menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi di ruang lingkup sumber daya manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi serta berbagai metode dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia secara ilmiah dan akademik. Yang keenam, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan pemikirannya dalam bentuk presentasi dan dalam bentuk diskusi-diskusi akademis berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai referensi terkini atau terupdate yang bersumber dari textbook internasional, bahan ajar, dan juga artikel jurnal ilmiah. Selain itu, materi yang saya ajari juga diperkaya dengan hasil penelitian-penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak lupa sharing experience dari pengalaman saya sebagai profesional di berbagai perusahaan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mampu memperoleh teori, tetapi juga memperoleh contoh-contoh penerapan hasil riset dan dalam implementasinya dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek kedua, yaitu aspek interaction. Aspek interaction adalah merupakan proses interaktif antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menciptakan dinamika, harmonisasi, yang akhirnya mengantar kepada proses pembelajaran yang efektif, partisipatif, dan bermakna. Untuk pencapaian tujuan tersebut, saya menerapkan Student Center Learning atau disingkat dengan SCL, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran, sehingga mereka terdorong menjadi peserta atau pembelajar yang aktif, mandiri, kreatif, dan juga inovatif. Implementasi student center learning yang saya lakukan meliputi berbagai metode pembelajaran. Yang pertama, interactive learning, di mana saya menyampaikan materi dengan menggunakan media presentasi, kemudian mengajak mahasiswa untuk berdialog dan berdiskusi dengan berbagai rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mereka berpikir kritis dan mampu mengemukakan pendapat. Yang kedua, small group discussion. Metode ini adalah mahasiswa dibagikan ke dalam berbagai kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan studi-studi kasus atau isu-isu yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Metode ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir kritis, kemudian membangun komunikasi, interaksi di antara mereka, kerjasama yang dibangun dalam rangka untuk melakukan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Ketiga, self-direct learning, yaitu pembelajaran mandiri melalui berbagai macam penugasan, baik individu maupun kelompok, seperti membuat tugas-tugas esai, membuat materi-materi, menresume referensi ilmiah, serta menganalisis jurnal-jurnal ilmiah, maupun menonton video dan kemudian menganalisa dan mendiskusikan serta mensummary video tersebut. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan Learning Management System atau disebut dengan LMS,
yang disajikan atau yang disediakan oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju, sehingga melalui LMS ini mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh materi-materi dan bahan pembelajaran, mengumpulkan tugas, mengikuti forum diskusi, dan kemudian berinteraksi dengan dosen terkait kegiatan pembelajaran secara lebih fleksibel, sehingga meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Aspek terakhir adalah aspek assessment, yaitu proses penilaian kepada mahasiswa yang bertujuan mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa melalui proses pembelajaran yang sudah diberikan secara objektif. Sistem penilaian ini telah disepakati bersama mahasiswa pada awal perkuliahan awal yang kita sebut dengan materi perkenalan dan kontrak belajar atau kontrak perkuliahan. Adapun komponen penilaian yang saya gunakan terdiri atas: satu, kehadiran mahasiswa dengan bobot 25%. Yang kedua, tugas individu maupun tugas kelompok dengan bobot 15%. Yang ketiga, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan dalam forum pembelajaran sebesar 10%. Berikutnya, nilai ujian tengah semester yang berbobot 25%, dan yang terakhir, nilai ujian akhir semester dengan bobot sebesar 25%. Melalui sistem penilaian tersebut diharapkan proses evaluasi berlangsung secara adil, transparan dan objektif, serta mampu menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh dari proses pembelajaran yang telah pernah diberikan. Bapak Ibu, demikian pemaparan saya mengenai proses pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang saya lakukan melalui 3 komponen utama yang disingkat dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Tentu pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan proses pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, kritis, berbasis akademis, dan kemudian berorientasi kepada pencapaian kompetensi mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan implementasi proses pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru mantap itu ya. Baik. Oke, happy kalian? Happy. Nah, baik. Kalau saya bilang satu, tepuk satu kali. Satu. Dua. Nah, kenapa? Kan belum ada perintah kalau dua itu tepuk 2 kali, kan belum ada perintah kan? Nah, perintahnya kan baru cuma satu, tepuk sekali gitu ya. 1, 2. Udah saya ingatkan masih aja kali tepuk gitu ya. 2. Ya, masih aja. 1, 2. Ah, masih ya. Kalau 3 mepet. Tapi enggak bersuara. Oke. Kalau 2 gini, 2. Kalau 3 tapi ada suara I. Tambah suara I ya. 1, 2, 3. Oke, baik. I gitu ya. Oke, baik. Baik, guys sekalian, kita ketemu lagi ya. Jadi ini sudah masuk ke sesi ketiga ya. Sesi 3, nah ya, manajemen sumber daya manusia. Tapi seperti biasa ya, kita mau review dulu. Oke, tadi guys, itu guys. Oke guys, yuk sebelum kita mulai doa dulu. Oh, doa. Bimbing kita doa ya. Silakan guys. Mari teman-teman, sebelum kita mulai materi manajemen SDM ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, makasih guys ya. Oke.
Oke, baik. Ini adalah sesi ketiga ya. Kita sudah masuk sesi pertama, sesi kedua. Tapi berikutnya sekalian sebelum kita masuk sesi ketiga hari ini, pernah dengar ini belum? Serpent the Soul. Serpent the Soul. Artinya apa? Mengasah gergaji. Ya. Kalau orang ini, kalau kata Stephen Covey ya, tapi kalau bahasa orang tua kita itu ala biasa karena ala bisa karena biasa. Jadi kalau mengulang mata kuliah, rata-rata orang sukses itu dia mengulangi apa yang pernah dia alami. Ingat terus gitu ya. Sudah jadi karakter, namanya pupil learning. Orang yang senantiasa mempelajari dirinya. Kalau ada organization, ada learning pupil. Berikutnya apa? Pelajaran yang terus digunakan, artinya diimplementasi atau diberikan. Itu kunci sukses kalian. Baik adik-adik sekalian, jadi sebelum kita mau jalan pembelajaran ini, adik-adik perlu saya sampaikan capaian pembelajaran untuk mata kuliah MSDM ini apa sih, gitu ya. Baik, ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ini. Pertama adalah diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan, kemudian mampu menerapkan berbagai metode peran fungsi daripada manajemen sumber daya manusia itu bagi perusahaan atau sebuah industri atau organisasi, ya. Kemudian yang kelima, mampu mengumpul, kemudian mampu mengolah, menganalisis serta implementasi apa yang telah diperoleh, data-data yang sudah diperoleh, ya. Jadi sehingga bisa diinterpretasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diperoleh, ilmu dan data yang diperoleh. Kemudian yang keenam, dan tentunya yang diperoleh itu kemudian bisa dipresentasikan atau didiskusi secara ilmiah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah, ya baik. Oke, kita lanjut ya. Kamu siapa namanya? Febri, saya mau tanya Febri, kalau besok karyawan kamu satu lagi hamil, mau cuti hamil, ya, besok, terus dia disuruh cuti kan? Terus planning kamu apa? Ganti orang? Cari pengganti. Cari pengganti karyawan tetap apa karyawan tidak tetap? Good. Cocok jadi HR officer nih. Matematiknya bagus atau tidak? Yang bagus kan? Kenapa? Karena sudah dianalisa jobnya itu harus begini. Itu disebut. Jadi analisa pekerjaan. Nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berkaitan dengan tadi posisi-posisi yang akan diisi atau yang direncanakan, ya. Nah, setelah itu apa? Recruitment, selection. Bisa nggak orang kerja saling nggak kenal? Nggak bisa. Bisa nggak orang kerja tapi dia nggak tahu WC-nya di mana? Nggak bisa. Jadi orientasi, kalian waktu di kampus apa? Orientasi apa itu namanya? Pengenalan lingkungan ya. Nah, sama kalau di kantor begitu juga. Namanya orientation atau induction. Ingat nggak waktu mulai kita belanja online? Itu pedagang-pedagang konvensional kan menolak kan, protes kan? Nggak bisa. Tapi apakah hasilnya bisa sama? Belum tentu. Oke, belum tentu. Boleh nggak saya? Ini karena satu kampung sama saya, naik jabatannya lebih tinggi. Itu jauh, itu nggak kenal, itu Syami nggak kenal. Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya harus apa? Dinilai. Nih adik, saya pernah jadi konsultan di sebuah perusahaan. Dengan konsultansi kasih advice ya. Nih, bener. Satu perusahaan saya suruh punya tunjangan orang tua. Keren nggak? Bukan, sudah nikah pun dapat.
Semua, selagi orang tuanya masih hidup. Ya, keren kan? Datu, pemilik perusahaannya tanya sama saya, tidak ada doa yang diijabah melebihi kekuatan doa orang tua. Jadi kalau orang tuanya senang, anaknya kerja di perusahaan itu, maju nggak? Doa. Logika berpikirnya. Makanya programnya macam-macam itu ada sekalian. Khitanan massa, mudik bersama. Ayo coba. Siapa yang lebih hebat tuh menyelenggarakan mudik bersama? Mereka punya prinsip mudah. Senangkan orang, karyawan, senangkan orang sekitar, makanya doa akan mengalir. Wah, itu luar biasa. Ya. Dan besok kalau Anda jadi bos, amin. Nomor 1 apa? Sedekah ke saya. Itu ya. Ya. Compensation, gajinya layak, tunjangannya layak, orang tua. Jangan salah, contohnya acara gathering karyawan. Nah, itu juga bikin senang. Yang terakhir, ini penting ini. Yang terakhir penting ya. Kalau kalian perusahaan jadi sales supervisor, gaji 7,5 juta per bulan. Gede nggak? Lumayan gede, betul ya. Nggak gede banget lah itu ya. Karena kalau bicara gede mah nggak puas orang ya. Oke, ya. Kalian oke, siapa yang mau yang sudah pernah bekerja di mana? Yang sudah pernah bekerja? Oke. Ayo, kamu pernah kerja ya? Kalau masuk ke perusahaan, biasanya tesnya apa aja? Atau paling tidak kalian tahu apa aja? Apa aja yuk? Psikotes. Wawancara. Wawancara. Terus cerita mandiri Anda, Iya, itu interview ya. Itu di wawancara ya. Psikotes, wawancara. Ada lagi? Itu masuk tes ya. Tes potensi, kemudian wawancara ya. Ada satu lagi yang biasanya deh. Kenapa? Tes fisik. Emangnya dia mau militer? Ya. Kayaknya saya nggak lolos itu ya. Ada satu lagi. Ayo, biasanya tesnya itu dilakukan oleh usernya yang bakalan gunakan. Apa namanya? Namanya job test. Untuk jadi akunting, tes soal. Untuk jadi marketing, tes bukan penjualan ya, teknik menjualnya. Kalau untuk jadi engineering, tes itu suruh instalasi listrik. Oke, namanya job test. Biasanya 3 kategori itu. Pertanyaan, kenapa nih harus dimanage dengan baik? Adik-adik sekalian, begitu masuk, kebayang orang HRD itu mengarrange begitu banyak yang orang apply. Bisa nggak kalian masuk pakai indera keenam? Saya saja yang sudah 35 tahun wawancara orang, saya orang yang sekolah juga, ngelihat juga udah tahu, tetap butuh rangkaian tes. Supaya apa? Objektif menilai. Dari pesaing boleh, bikin job desk iklan boleh. Di kampus kita, lowongan ada, boleh, dan seterusnya. Tapi yang paling baik adalah dari internal. Naik jabatan, betul Maul. Dia naik jabatan, naik jenjang karir, ya. Oke, jadi seperti itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, jadi kualitas sama kuantitas. Berikutnya sumber internal atau eksternal, ya. Oke. Nih kalau ada perusahaan sekalian, orangnya sudah old, masa depan tuh pakai AI semua, maka harus direncanakan. Contohnya apa? Di training atau pensiun dipercepat untuk ganti generasi. Kelompok 1 saya kasih namanya kelompok group knowledge. Ya. Group knowledge. Bagis, Novalia, Putri, Gifari, sama Adila, ya. Nama grupnya grup knowledge. Oke ya. Bosnya siapa? Bosnya Bagis ya. Bagis jadi ketuanya. Oke, baik. Kemudian yang kedua grup skill. Grup skill ada Febri,
Parsha, Setia, Tika, Fadilia, ya. Oke. Grup sekalian. Febri jadi bosnya ya. Oke, siap. Berikutnya grup attitude. Nah, Tiara, Erin, Meina, Suci, Dwi R. Suci Dwi ya. Siapa mau jadi bosnya? Tiara. Tiara ya. Oke, berikutnya. Yang berikutnya grup expert. Nah, grup expert ini Khairunisa, Andara, Alfida Maulidia, Asya, Ayu Nenira. Oke. Bosnya siapa nih mau? Nisa aja ya, Nisa. Khairunisa ya. Terakhir grup profesional ya, grup profesional. Aisyah, Siti Naisa, Aminati, Naswa. Aisyah ya, jadi grupnya ya. Baik, tugasnya apa? Dengarkan tugasnya. 1. Pulang kalian koordinasi, minggu depan pada saat kita kuliah nanti kita akan diskusi kelompok membahas ini. Ya. Buat karya tulis ilmiah akademis dengan judul. Nah, ini dia. Ya, kalian gak usah catat, nanti kan ya, kita kirim nanti. Oke? Kita kan nanti taruh di portal ya. Langkah strategis perusahaan dalam perencanaan sumber daya manusia, ya, dalam mencari sumber daya manusia pada perusahaan guna meningkatkan kemampuan daya saing dalam dunia hyper competition. Oke? 7 sampai dengan 10 halaman. Bahasa kerennya headstone, kepala batu. Kalau bahasa benarnya stubborn, keras kepala. Pertanyaan saya, mungkin nggak ketika orang itu masuk ternyata perusahaannya bohong, ternyata perusahaannya janjinya AB ternyata bohong, perusahaan ternyata janjinya jam kerja sampai Jumat ternyata Sabtu disuruh masuk terus, mungkin nggak? Disitulah masanya menemukan chemistry di antara dua belah pihak. Itu yang disebut dengan probation time. Probation time itu masuk dalam kategori tadi, orientasi. Itu Pep, ya. Jadi besok kamu kalau masuk kerja nih, bisa jadi gila nih, ngibul banget di company. Yang saya nggak suka apa? Karyawannya masuk, baru lulus kuliah, lagunya selangit. Ini perusahaan manajemen keluarga. Oh, balita begini. Oh, dia baru masuk, pengalamannya masih, istilahnya ingusnya masih nggak bisa ditahan-tahan, keluar sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau kalian sudah punya pengalaman, oh Febri sudah pengalaman 5 tahun, 10 tahun, begitu masuk perusahaan, Febri sudah punya apa? Pengalaman untuk membandingkan, komparasi. 1, karyawan yang ada, begitu masuk dulu masih culun, umur 18-21, seiring berjalan dia sampai umur mau pensiun, umur pasti terus berjalan. Perusahaan itu berhenti nggak sesuai dengan umur karyawan terakhir? Tidak, perusahaan harus terus tumbuh berkembang. Dan oleh karenanya dia butuh SDM baru, itu 1. Yang kedua, dalam teori motivasi, SDM itu harus senantiasa diperbaharui. Perbaharui itu bukan konteks ganti orang, tapi tadi suasananya diperbaharui, ilmunya ditambah. Makanya kalau dia suksesi tadi, 1, dia harus rajin delegasi. Kamu punya anak buah nih, kalau dia nggak dikasih delegasi tanggung jawab, kira-kira dia bisa gantiin kamu apa enggak? Enggak kan? Makanya 1, banyak delegasi, sering delegasi. Pemimpin yang baik harus sering delegasi, kasih job tambahan. Berikutnya, kamu delegasi ke dia, ke anak buah kamu, kalau dia nggak tahu apa yang dikerjakan, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kalau dia nggak tahu untuk menggantikan posisi kamu, diapain? Kalau delegasi itu kan cuma kasih jabatan ya, besok kamu lakukan ini. Tapi cara melakukannya belum tentu bisa dia kan? Makanya diapain? Rajin-rajin kasih training anak buahnya supaya bisa suksesi. Ingat ya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang
mempersiapkan bawahannya untuk menggantikan dia satu hari nanti. Baik, adik sekalian, kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Tadi sudah ya, teaching summary, seleksi dan penerimaan. Oke, besok sesi berikutnya, seleksi dan penerimaan, recruitment selection akan kita bahas khusus mengenai ini. Jadi Anda silakan baca literasi untuk sesi berikutnya, sehingga perkuliahan kita akan lebih lancar tadi. Oke? Baik adik sekalian, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia semua? Oke, baik.